Halo healthy people, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi nih sama aku Ali Gizi Sabrina dari Healthy Go. Lama banget ya kita udah nggak Health Talk nih. Nggak kerasa Health Talk sekarang udah di sampai Health Talk 12. Yeay. Apa kabarnya nih People pagi hari ini? Sabtu yang cerah ini semoga semangat belajarnya juga secerah pagi ini ya. Nah, tentu pagi hari ini aku nggak sendirian nih. Ada narasumber keren yaitu Ali Gizi Afifah Munarida. Dan kebetulan Kak Munaridanya udah ada di sini. Boleh disapa nih Ali Gizi Muna. Halo Kak Sabrina, Halo Ali Gizi Muna, wah cantik banget secerah pagi hari ini ya. Udah gak sih. sabar nih pastinya buat sharing sama healthy people semua yang ada di sini ya. Iya dong, sesemangat itu hari ini seneng banget gitu ya karena sekarang juga cuacanya cerah banget gitu. Iya bener. Nah semoga semangat healthy people juga secara semangat Kak Muna ya. Nah Amin. sebelum Kak Muna memulai menyampaikan materinya, aku mau nyampein ini ke healthy people yang ada di sini. Nah kita bakal adain free meal buat healthy people dengan pertanyaan terbaik sebaik 3 orang. Nah jadi healthy people yang penasaran, pengen nanya-nanya nih sama Kak Muna, boleh banget langsung nanya ke kolom chat atau juga ke bagian Q&A atau kalau langsung pengen speak up nih Kak, aku nggak pengen malu-malu, langsung boleh raise hand dan langsung on mic-nya. Nah, jangan lupa juga nanti bagi healthy people yang bikin IGS atau IG story, jangan lupa tag Kak Munarida, healthygo_id dan juga healthygo.community nih. Nanti akan ada free meal bagi satu story terbaik. Jadi kalau nggak pengen nanya, ya aku pengen dokumentasiin aja, boleh banget. Nah, kamu Narida udah siap nih Kak? Udah ready banget dong. Oke, untuk waktu dan tempatnya aku persilahkan. Oke, makasih banyak Kak Sabrina. Oke teman-teman semua, sebelumnya kenalin ya. Aku buka dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Pagi-pagi, Sabtu pagi, tapi teman-teman memilih untuk Zoom belajar ya. Kita diskusi bareng di Healthy Go Health Talk ini yang ke-12. Oke, nah pada kali ini teman-teman, kita bakal sharing tentang diabetes gitu. Nah, kalau kita ngeliatin media sosial di akhir-akhir ini gitu ya, itu pasti banyak banget ya berita-berita yang wah ternyata eh, umur sekian sudah cuci darah misalnya, atau umur sekian dia udah gula darahnya udah naik padahal masih umur 24 20-an sampai 30-an kayak gitu. Nah, untuk belajar lebih dalam gitu ya, kita langsung aja kali ya Kak Sabrina ya, bisa diminta tolong untuk share PPT-nya. Oke, teman-teman udah ready ya ini ya? Oke. Nah, pada forum kali ini ya teman-teman ya, kita ini nanti bakal diskusi gitu. Jadi nggak ada namanya pertanyaan yang salah atau nanti nggak ada namanya pertanyaan yang bodoh kayak gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ternyata aku sampai itu kurang bener atau salah gitu, bisa langsung aja dikonfirmasi nggak masalah gitu. Aku sangat terbuka. Oke, teman-teman kita mulai ya. Nah, kita kali ini ada temanya diabetes free for Gen Z gitu. Oke, boleh next gitu. Teman-teman, kita harus tahu gitu ya, fakta hari ini, tahun 2023 kemarin terutama ada banyak banget gitu ya, berita di sosmed gitu ya, itu mengatakan bahwasanya ternyata banyak banget diabetes anak dan remaja itu meningkatnya signifikan sekali gitu. Nah, dari IDAI aja bilang gitu bahwa 1645 anak di Indonesia itu mengidap diabetes gitu. Dan kira-kira gitu ya, kasus-kasus antara anak dan juga remaja itu meningkatnya signifikan banget sampai 70 kali lipat gitu dari gejalanya. Bahkan juga sekarang orang itu lebih terbuka gitu ya untuk
sharing tentang kesehatan gitu kan, permasalahan mereka di medsos. Banyak banget gitu yang curhat gitu. Dia Gen Z masih umuran 20-27 tahun, dia diabetes gitu. Bahkan yang pre-diabetes itu banyak banget kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting gitu ya, kita perhatikan. Ternyata diabetes ini tuh bukan penyakit yang sedikit gitu, tapi semakin hari semakin naik karena apa? Karena tentunya pola makan ya teman-teman ya, dan juga kualitas makan, terus adanya teknologi itu pengaruh banget gitu. Oke, next. Nah, kalau kita ngomongin tentang prevalensi diabetes di Indonesia teman-teman gitu ya, kemarin tahun 2021 gitu ya, itu IDF, International Diabetes Federation, mengira-ngira bahwasanya di Indonesia itu angkanya itu bakal naik terus gitu. Kita bisa lihat dari 2000 sampai 2030 gitu. Itu naik 11,7%. Tapi ternyata saat kemarin kita itu ada hasil SKI ya teman-teman, mengambil sampel, cek gula darah di beberapa tempat gitu ya, nggak semuanya gitu. Itu ternyata Indonesia udah sampai gitu, 11,7%-nya gitu. Lebih cepat dibandingkan proyeksi dari IDF sendiri gitu. Nah, ini penting banget buat kita sadarin gitu. Wah, kalau seumpama 11,7% aja udah 2023, gimana nanti di tahun 2030, 40, 50 gitu. Bakal sebanyak apa ya gitu. Kan gitu. Tapi teman-teman gitu ya, alhamdulillah ya hari ini gitu ya, Indonesia itu udah lumayan pemerintahnya mendukung gitu. Udah ada cukai tentang minuman manis, tentang susu formula pun juga sudah di stop untuk iklan dan sebagainya gitu ya. Nah, harapannya nanti gitu ya, kita bisa sama-sama menurunkan prevalensinya gitu. Jadi nggak semakin menaik kayak gini. Karena kalau kita lihat dari proyeksi ini, 2030 11,7%, tapi ternyata di 2023 masih kurang 7 tahun lagi, kita udah ada di 11,7% ini. Gimana sekitar 28,57 juta orang Indonesia itu kena diabetesnya. Gitu. Oke, boleh next Kak. Nah, terus kita ngomongin diabetes mellitus. Sebenarnya apa sih DM itu gitu? Terus bedanya sama kancing manis apa gitu? Terus bedanya luka kering, luka basah itu apa gitu? Nah, kalau kita ngomongin DM ini teman-teman, ini penyakit yang nggak menular gitu ya. Ada yang nggak turunan, ada yang enggak kayak gitu. Nah, yang penting banget kita ketahui, kita harus tahu gitu. Kadang itu kita nggak ngerti itu. Keluarga kita tuh ada nggak sih yang misalnya dia itu eh, dapat keturunan riwayat DM gitu, entah dari kakaknya, ayahnya, tantenya. Nah, ini harus kita lebih memandang lebih luas gitu, lebih ngerti sendiri sama keluarga kita gitu. Karena ini tidak menular gitu. Nah, si DM ini, diabetes ini itu gangguan metabolisme gitu di dalam tubuh gitu, yang mengakibatkan pada akhirnya itu ada gula darah kita tuh tinggi gitu. Jadi harusnya ini sel-sel kita dikasih makannya sama gula, tapi karena kebanyakan, selnya udah nggak bisa nerima, nggak bisa masuk karena kita kurang insulin, akhirnya gula ini beredar di darah. Harusnya gula itu nggak ada di darahnya gitu. Kalau ada pun nggak boleh lebih dari batas yang normal. Oke, next. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin DM juga gitu ya, kita perlu tahu gitu. Ada beberapa jenis DM gitu. Yang pertama ada DM1, diabetes mellitus gitu ya. Ini aku singkat aja biar lebih enak gitu ngomongnya. Nah, DM1 ini itu yang dia keturunan genetik kayak gitu. Kayak bisa dibilang autoimun. Nah, kalau ada yang DM1 ini gitu ya, mengidap ini, dia bakalan pakai insulinnya sampai dia itu seumur hidup lah bahasanya gitu. Tapi bisa dikontrol gitu. Jadi nggak mesti sama gitu ya pemakaiannya. Kalau misalnya tubuhnya membaik dan sebagainya gitu, atau gula darahnya nggak tinggi-tinggi banget, nah itu bisa dikontrol juga. Terus yang DM2, diabetes mellitus 2 ini, yang nggak keturunan teman-teman gitu. Kalau DM1 kan dari kecil dia udah ketahuan gitu kan. DM2 ini enggak gitu, nggak mesti gitu. Kalau zaman dulu gitu ya, orang-orang yang DM2 itu orang-orang yang punya umurnya usianya itu 40 ke atas gitu. Nah, seremnya sekarang gitu ya, hari ini
orang, bahkan anak-anak itu ada yang DM2 gitu. Remaja itu juga sudah banyak yang DM2 gitu. Nah, kalau DM2 ini gitu ya, karena dia tuh nggak keturunan, tapi faktor paling besar itu kalau kita ada riwayat dari keluarga, dia itu karena resistensi insulin. Jadi kayak insulinnya itu nggak bekerja dengan baik gitu. Gara-gara apa? Gara-gara pola makan gitu. Akhirnya lemak yang ada di dalam tubuh kita berlebihan ngeluarin asam lemak gitu. Akhirnya ganggu gitu. Nah, DM yang ketiga gitu. Ini namanya DM gestasional. Ini apa gitu ya? Ini DM yang itu tuh cuma muncul gitu ya. Itu muncul waktu kehamilan. Ini buat wanita gitu ya, kayak wah ternyata hamil itu resikonya gede banget ya gitu. Iya, banyak gitu resikonya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu sedih dulu gitu. DM DM yang waktu kehamilan ini, gestasional ini ada beberapa gitu. Ada yang memang dari dulunya itu udah punya riwayat DM gitu. Jadi kayak oh dia pernah DM waktu eh, hamil gitu ya. Itu dia DM lagi gitu. Misalnya dia di DM2 gitu. Tapi ada juga gitu, karena dia itu waktu hamil ya teman-teman ya, kita perempuan itu kan hormonnya berubah-ubah banget ya. Nah, hormonnya ini yang bikin resistensi insulin. Akhirnya saat kehamilan itu mengalami DM gitu. Nah, orang-orang yang punya resiko DM gestasional ini, orang-orang yang punya IMT lebih dari 30 gitu. Makanya penting banget teman-teman kita sebagai wanita gitu ya, itu menjaga pola makan kita biar IMT-nya itu normal gitu. Karena untuk perempuan ini, kalau bahkan orang-orang yang PCOS gitu ya, itu punya resiko untuk DM juga gitu, untuk resistensi insulin. Karena apa? Karena hormonnya gitu. Nah, selanjutnya ada DM yang keempat gitu. DM yang keempat ini tuh selain DM 1, 2, 3 gestasional ini. Jadi masih banyak gitu. Jadi namanya kayak others lain-lainnya gitu. Oke, boleh next Kak. Nah, kalau kita ngomongin tentang penyebab DM ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya slide-nya oke nggak apa-apa. Nah, DM2. Kalau kita ngomongin tentang DM2 ya teman-teman ya. DM2 itu sama DM1. Kadang kan orang mikir, oh nggak apa-apa nih DM itu keturunan gitu. Jadi kalau aku nggak keturunan nggak masalah deh gitu kan. Terus akhirnya kita banyak orang-orang yang makanya terserah kayak gitu ya. Tapi ternyata teman-teman hasil SKI gitu ya, itu lebih banyak didominasi DM itu yang DM2 bahkan 90% gitu. Berarti apa gitu? Berarti dia bukan keturunan teman-teman. Karena tadi karena pola makan gitu, karena kemajuan zaman saat ini ya teman-teman ya, nggak dengan mudahnya kita buka HP gitu kan, kita lihat GoFood atau Shopee Food dan sebagainya, kita akses aja gitu. Atau bahkan ada pengiriman yang mudah gitu ya, untuk akses-akses makanan yang nggak sehat itu sangat-sangat mudah gitu. Nanti makanya datang sendiri. Bayarnya tinggal pakai QRIS atau transfer. Segampang itu untuk akses makanan-makanan. Nah, ini juga salah satu gitu ya. Salah satu untuk uh, faktor resiko gitu. Memang gitu teknologi itu bakal mendukung sesuatu ke depan gitu. Tapi ini juga jadi salah satu faktor. Terus yang selanjutnya, untuk teman-teman gitu ya, kita perlu tahu karena DM2 ini yang paling besar gitu ternyata, kita harus jaga-jaga hati-hati. Walaupun kita nggak punya keturunan, keturunan riwayat keluarga yang DM. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang insulin gitu ya, itu kan kadang bingungin banget ya kayak, ini apa sih insulin gitu, maksudnya gimana gitu ya. Nah, kalau kita ibaratin teman-teman gitu ya, insulin itu kayak kunci. Nah, di dalam sel, ini kan ada pankreas gitu ya, ada yang atas itu kalau sehat itu gimana, kalau yang tengah itu waktu keadaan tipe 1, terus yang terakhir yang ketiga itu waktu keadaan DM tipe 2 gitu. Nah, kalau kita ngomongin insulin teman-teman, ini sebenarnya itu apa sih gitu? Sebenarnya kalau ngomongin insulin itu udah diproduksi sama tubuh dengan alami teman-teman gitu. Kalau kita sehat gitu ya udah dia bisa produksi sendiri gitu. Nah, di saat orang itu diabetes mellitus gitu ya, yang di tipe 1 gitu ya, itu dia nggak mengeluarkan insulin, nggak ada insulinnya, jadi dia butuh dikasih insulin gitu. Makanya bisa seumur seumur hidup.
Terus kalau yang di tipe 2 dia tuh masih masih buat apa produksi insulin gitu. Tapi kenapa si insulinnya ini tuh nggak tertangkap dengan baik gitu. Bahasanya insulinnya tuh kayak misalnya kita punya rumah gitu ya. Kita punya rumah. Insulin itu kuncinya gitu. Biar bisa buka rumahnya itu, biar orangnya bisa masuk. Nah, orangnya itu adalah gulanya gitu. Untuk ngasih energi di selnya. Rumah tuh selnya. Nah, kalau insulinnya ini nggak bisa di apa ya, nggak orang-orang itu orang-orang pintunya gemboknya itu nggak mengenal insulin dengan baik gitu ya karena tadi faktor lemak tadi gitu itu nanti insulinnya nggak bisa dipakai gitu makanya perlu disuntik insulin terkadang kayak gitu di tipe 2 gitu jadi kalau kita ngomongin tentang insulin tuh kayak gembok sama kunci gitu insulin itu kuncinya biar gula itu bisa masuk ke dalam tubuh sel-sel tubuh gitu kalau nanti orang-orang DM itu kan sukanya ini teman-teman dia bakal sering rasa lapar kayak gitu. Kenapa gitu? Karena ternyata tadi yang dimakan itu nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh gitu. Akhirnya dia ngerasa lapar terus gitu. Padahal gulanya itu beredaran di tubuh gitu. Jadi nggak bisa masuk ke sel. Makanya dia ngerasa lapar makan lagi makan lagi. Nah akhirnya nanti bisa uh, gemuk, tambah gemuk dan sebagainya gitu. Makanya perlu di insulin gitu. Jadi insulin itu nggak harus nunggu apa? Nggak harus nunggu kayak udah apa ya berat dulu enggak gitu dan insulin itu bisa nggak seumur hidup kalau dia DM-nya tipe 2 kayak gitu. Oke, next boleh. Nah, kalau kita ngomongin ini ya faktor resiko diabetes gitu ya. Ini kayaknya salah deh Kak, apa namanya PPT-nya tapi nggak masalah. Itu ada dua gitu ya. Jadi ada yang bisa kita ubah sama ada yang nggak kita kita ubah gitu. Yang bisa kita ubah kayak apa? Yang nggak bisa kita ubah tuh apa gitu? Faktor umur teman-teman. Faktor umur ini pengaruh banget gitu ya. Apalagi kalau udah 20, 30-an ke atas sana itu semakin tinggi. Nah, tapi nggak memungkiri teman-teman. Sekarang banyak anak-anak dan juga remaja tadi ya, 70% itu naik gitu. Terus yang kedua itu tentang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan gitu. Ternyata teman-teman, perempuan itu lebih banyak faktor resikonya gitu. Kenapa? Karena kita itu isinya tuh dalam tubuhnya itu emang lebih banyak lemaknya gitu. Ya it's okay gitu. Cuman dan hormonalnya itu sangat gampang berubah gitu. Nah ini juga penting untuk kita tuh jaga pola makan kita biar hormon-hormon dalam tubuh kita ini masih oke kayak gitu. Terus yang ketiga apa? Riwayat keluarga gitu. Riwayat keluarga ini penting banget tadi kayak yang aku bilangin di awal ya teman-teman ya. Kita perlu tahu, perlu lebih kenal lebih dalam keluarga kita gitu. Apakah ada riwayatnya atau enggak? Nah, kalau ada riwayatnya nih, nah harus hati-hati gitu. Karena agak memungkiri gitu ya, nggak memungkiri kita bisa bisa kena. Terus yang faktor resiko yang kedua gitu ya, faktor yang bisa kita ubah. Nah, di SK ini nemuin teman-teman, ternyata yang paling mempengaruhi banget itu ada tiga gitu. Ada dua ya, obesitas sentral, terus kecukupan aktivitas fisik. Obesitas sentral itu apa gitu ya? Itu perut ya, perutnya itu lingkar perutnya itu lebih dari 90 untuk laki-laki, 80 untuk perempuan gitu. Ini yang faktor resikonya yang paling besar gitu. Tapi ini bisa kita ubah teman-teman karena ini kan pengaruhnya ke pola dari pola makan ya. Nah, yang kedua itu tentang kecukupan aktivitas fisik. Banyak yang ditemukan ternyata orang-orang yang dia itu kurang aktivitas fisik, akhirnya dia obesitas gitu ya. Itu aktivitas fisiknya itu nggak memenuhi dari 150 menit. Gitu. Itu aktivitas sedang kayak gitu. Kalau lebih dari itu juga boleh. Terus lifestyle-nya tuh buruk banget. Misalnya dia merokok, minum alkohol gitu kan. Terus profil lemaknya itu tinggi, nggak normal. Itu juga jadi faktor resiko diabetes gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda diabetes gimana, kita harus kenali gitu. Faktor resiko diabetesnya apa gitu. Biar kita bisa menjaga, mencegah kejadian diabetes ini. Oke, boleh next. Terus gimana gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu diabetes, usahakan jangan sampai kita komplikasi gitu.
Karena kalau udah komunikasi itu bakal susah banget gitu. Nah, kalau DM-nya itu cuma DM doang, nggak ada komunikasi, itu lebih relatif aman teman-teman gitu. Kita mulai dari mana? Pertama pola makan, terus yang kedua aktivitas fisik. Itu harga mutlak mati gitu ya bahasanya gitu. Nah, kalau kita belum diabetes nih, gimana nih gitu? Ya sama gitu. Kita perlu jaga pola makan dari awal. Kita jaga aktivitas fisik kita, buat kita selalu memperbaiki kualitas diri gitu. Kurangi makanan-makanan ultra processed food dan tracking gitu. Apakah kita punya keturunan DM di keluarga gitu. Oke, boleh next lagi Kak. Nah, yang sering kita lupa teman-teman kalau kita ngomongin tentang food gitu ya. Ini gimana kok kuncinya 3J tapi gambarnya sempol gitu kan, atau siomay gitu yang digoreng gitu ya, kita lupa gitu kalau ternyata makanan-makanan nggak sehat itu nggak cuma tentang ultra processed food gitu, tapi ada juga makanan-makanan lokal yang banyak sekali ini gitu. Nah ini kita juga harus jaga teman-teman, karena apa, dia tinggi banget minyaknya, lemaknya pasti, tepungnya juga isinya tepung gitu. Nah untuk jaga pola makan untuk orang yang diabetes ataupun orang yang enggak gitu ya teman-teman, kuncinya 3J: tepat jadwal, tepat jumlah, tepat jenis gitu. Jadi kita tuh kalau makan itu perlu 3 kali makan utama sama 2 kali selingan gitu di waktu yang konsisten gitu. Kenapa gitu ya? Itu akan menjaga gula darah kita teman-teman gitu. Kalau kita tuh makan misalnya pagi kita makan jam 10 langsung, terus nanti pas seling-seling gitu kan, itu bisa grafik gula darahnya itu naiknya banget gitu ya. Nah, itu penting banget gitu, dijaga gitu. Nah, tentu gitu ya, buat kita, kalau misalnya baru mau makan manis-manis atau karbohidrat gitu ya, untuk menjaga gula darah kita biar lebih stabil atau lebih turun gitu ya, itu kita bisa konsumsi serat dulu teman-teman. Jadi sayur, buah itu kita konsumsi dulu, baru yang entah itu manis ataupun karbohidrat gitu. Jadi masih boleh gitu kalau kita tuh makan manis gitu ya, tapi harus sesuai batasnya gitu, jumlahnya tepat ya. Nah, ngomongin tentang jumlah tepat, kalau kita ngomongin gula gitu ya, untuk orang dewasa itu 50 gram gitu. Setara sama 4 sendok makan kayak gitu. Loh, terus gimana dong gitu kan? Nah, kalau masak pakai gula gitu kan. Terus ya nggak apa-apa mas, nggak masalah gitu. Karena itu kan untuk bumbu ya teman-teman. Nggak mungkin kan kita makan satu langsung eh, satu mangkok besar atau satu panci gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Nah tapi harus kita perhatikan, apalagi kalau saudara kita atau kita sendiri udah kena diabetes gitu, harus diperhatikan. Nah ngomongin makanan juga gitu ya, tepat jumlahnya gimana gitu. Ini perlu gizi seimbang dan juga nggak boleh berlebih teman-teman. Jadi nggak ada namanya karbohidrat itu atau nasi itu bikin diabetes tuh enggak. Tapi kalau nasi itu berlebih, itu bakal bisa jadi faktor resiko diabetes karena nanti bisa obesitas dulu gitu kan. Nanti akhirnya ganggu insulinnya dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada namanya satu makanan tuh yang oke banget gitu ya, atau satu makanan tuh bikin penyakit banget, itu nggak ada gitu, asalkan jumlahnya tepat gitu. Jadi nggak ada yang superfood ini banget nih, bagus banget nih, bakal sehat terus makan ini tuh nggak ada gitu. Terus kalau makan ini juga gak bikin sakit gitu ya, nggak juga gitu. Bahkan yang penting jumlahnya tepat gitu, nggak berlebih, itu kuncinya kalau untuk soal makanan gitu. Terus tepat jenis itu apa gitu ya, ini konsepnya gizi seimbang gitu, gimana eh, protein, karbohidrat, seratnya itu selalu ada gitu. Jadi nggak cuma makan, katakanlah kalau sempol gitu ya, sempol yang dijual di sana gitu kan, di luar, dia pakainya tepung terigu. Terus nanti pakainya digoreng minyak gitu. Kalau pakai ayam pun nggak pakai ayam. Misalnya kasihnya kaldu doang kayak gitu. Beda lagi kalau kita bikin sendiri. Oh, kita bikin sempol sendiri atau dimsum sendiri gitu kan. Pakainya ayamnya lebih banyak, pakainya tepung sagu, gluten free gitu kan, terus pakai sayur gitu. Oke, boleh next Kak. Nah, ini isi piringku teman-teman. Jadi kayak buat teman-teman gambaran gitu ya, segampang ini gitu. Biar kita tuh tepat jenis sama tepat jumlah gitu. Kalau ngomongin tentang gizi seimbang gitu ya, dulu waktu kita masih kecil itu kan sering ya 4 sehat 5 sempurna gitu kan, ada susunya gitu. Nah sekarang udah nggak berlaku tuh teman-teman. Jadi sekarang berlakunya ini isi piringku gizi
seimbang gitu. Jadi kita perlu sepertiga piring lauk. Jadi besarannya dalam piring kita gitu ya, itu lebih baik seperti ini gitu. Jadi setengahnya itu serat sendiri gitu. Antara buah sama sayur lebih banyak mana? Oh, lebih banyak sayuran teman-teman ternyata gitu. Tapi kalau ternyata di sana atau saat kita konsumsi itu nggak ada buah-buahan gimana gitu. Ya nggak masalah diganti sayuran gitu. Tapi kalau ada buah-buahan lebih baik kayak gitu. Nah, nanti juga ada makanan pokok sama lauk pauk gitu. Seringnya di Indonesia itu kan sayur jadi lauk pauk ya, jadi 10 cuma 1 atau 2 sendok doang gitu. Ternyata enggak, bahkan setengah piring sendiri itu lebih baik itu serat gitu. Nah, ini bakal bisa ngontrol tubuh kita teman-teman gitu. Kalau kita makan pakai teori ini gitu ya, insya Allah kalau kita mau nurunin berat badan ya turun berat badannya gitu. Kalau kita mau naikin berat badan juga bisa gitu untuk naik kayak gitu. Nah, karbohidrat sendiri ya teman-teman ya, itu kan nanti terdiri dari dua, kayak misalnya ini ada ubi, terus apa nih, nasi, jagung dan sebagainya gitu. Nah, sayur gitu ya, sayur itu ternyata juga karbohidrat gitu, ada karbohidratnya. Terus buah itu juga ada karbohidratnya gitu. Loh Mbak, kalau misalnya DM nih kan dia apa namanya, buah itu kan manis ya gitu kan, buah itu manis, terus gimana dong? Nggak apa nggak sih gitu ya? Nggak masalah teman-teman kalau itu gulanya itu gula alami gitu. Cuman gitu ya, kalau orang-orang yang udah kena diabetes atau pre-diabetes, harapannya itu menghindari gitu. Menghindari apa? Buah-buahan yang indeks indeks glikemiknya itu tinggi gitu. Kayak apa? Kayak semangka gitu. Itu lebih baik dihindari gitu. Bahkan kayak kalau dokter-dokter bilang gitu ya, teman-teman bilang tuh ini buah yang kayak kemusuhannya dari semua buah tuh semangka kayak gitu gitu. Oke, boleh next. Nah, selain tadi teman-teman kita harus tahu gitu ya, tepat waktu, tepat jenis, tepat itu, kita juga perlu gitu, tepat juga pengolahannya gitu. Jadi kayak zong banget dong gitu, misalnya kita udah nyoba buat makan sehat gitu kan, udah ngebiasain jenis, tapi ternyata semuanya digoreng gitu kan, full minyak gitu kan, akhirnya kan jatuhnya nggak seimbang dong gitu kan, lemaknya yang banyak banget gitu, karena lemak minyak itu ngeri banget ya teman-teman ya, karena nggak ngeri itu sih, nggak apa-apa kita tuh makan minyak gitu, tapi jangan dengan jumlah yang banyak kayak gitu. Misalnya gitu ya, pagi gitu teman-teman makan apa ya, pagi pengennya yang nggak ribet gitu kan, mau keburu kerja, yaudah teman-teman masak telur nggak masalah, tapi nggak usah pakai minyak gitu, jadi di scramble aja gitu. Atau kalau pakai minyak tuh dikit aja, setengah sendok teh, jadi nggak yang dipakai minyak yang banyak terus digoreng gitu, enggak. Terus nanti sayurnya ditumis aja gitu kan, tumis tumis kan bisa pakai minyak, bisa pakai nggak pakai minyak gitu, tapi tumiskan minyaknya sedikit ya teman-teman ya, daripada misalnya teman-teman masaknya di kayak yang di apa nih, Lamongan, kalau goreng gitu ya, walaupun enak sih ya tapi itu nggak sehat gitu. Terus oh siangnya teman-teman karena kerja GoFood gitu ya, teman-teman pesennya hmm, apa ya, ayam goreng gitu ya, nggak masalah ya gitu, tapi tadi kita seimbangin gitu, belilah sayur atau belilah buah kayak gitu. Jadi paling enggak kita kurangin goreng-gorengannya. Kalau misalnya kepepet banget makan gorengan gitu ya, nggak apa-apa gitu, misalnya 1 atau 2 kali dalam sehari gitu ya, tapi di siang hari. Kenapa kok di siang hari gitu kan? Karena waktu siang hari kan kita lebih banyak buat aktivitasnya gitu, jadi kemungkinan kebakarnya lebih banyak gitu. Asalkan di pagi hari, malam hari kita juga makannya gitu ya. Paling enggak 80% kita udah makan sehat lah gitu. 20%-nya eh masih agak yang goreng-goreng dan sebagainya, ya is okay kayak gitu. Yang penting tadi kita perlu bisa maintain gitu, jaga gitu. Asalkan kondisi tadi lemak kita itu oke, kolesterolnya itu nggak tinggi gitu. Oke, boleh next lagi Kak. Nah, teman-teman, ini ngomongin tentang baca label gitu ya. Selain kita tuh harus tahu gitu gimana makannya yang oke gitu kan. Sekarang kan banyak banget makanan-makanan instan gitu. Berarti boleh nggak sih dimakan gitu kan? Boleh banget, nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus selektif gitu. Kita harus tahu mana yang dimakan, mana yang
makannya itu berapa kali lah gitu ya dalam satu bulan katakanlah, misalnya kayak makan mie gitu. Itu boleh nggak sih? Ya boleh aja gitu, dia karbohidrat gitu. Kalau kita ngomongin kualitas, ya tentu dia garamnya tinggi banget gitu ya. Jadi kalau orang-orang hipertensi lebih baik enggak gitu, atau orang-orang pre-hipertensi itu lebih baik dikurangin gitu. Tapi kalau kita mau makan itu gitu, nggak masalah 1 sampai 2 bulan misalnya. Tapi tadi karena si mie itu cuma karbo doang, nggak bikin kenyang, malah bisa bikin kita buat mie dua biar kenyang gitu kan. Itu diimbangin sama sayur, terus telur gitu kan, untuk protein sama sayurnya gitu. Nah, kalau kita ngomongin label ya teman-teman, ini itu ternyata cara label informasi gizi itu nggak sama aja kayak kemasan gitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat gitu ya, yang atas itu lingkaran merah 2, takaran saji, itu 7 sajian per kemasan. Artinya apa? Dalam satu apa ya? Aku punya ini enggak endorse ya. Misalnya dalam satu apa ya bungkus gitu ya. Ini harus dimakan, bisa dimakan kayak 7 kali gitu dalam satu kali makan. Jadi kayak misalnya di sini ini mayones ya kalau teman-teman tahu. Jadi aku ngambil apa yang ada di HP ku aja. Ternyata 25 gram itu 90 kalori gitu. Lemaknya berapa? 6 gram. Ternyata ada kolesterolnya teman-teman, 3 miligram gitu. Oh, proteinnya Halo, Kak Muna. Sepertinya Kak Muna lagi ada gangguan sinyal, jadi mohon ditunggu dulu ya, Healthy People. Oke, sambil nunggu Kak Muna balik lagi nih, Healthy People udah sejauh mana nih paham sama materi yang disampaikan Kak Muna? Ini kan biasa ahli gizi di Herigo juga udah sering banget nih, sering baca label, label baca gitu kan. Kok sepenting itu ya emang Healthy People. Semua permasalahan atau permasalahan kesehatan nih, itu awalnya dari sini. Karena kita kan semua sudah serba instan ya. Semua serba instan, apa-apa udah, oh ya udahlah ke Indomaret, ke minimarket atau Alfa yang deket aja gitu. Dah, jadi kita maunya yang instan, kayak mie juga maunya instan, apa-apa instan. Nah, kalau maunya instan dan kemasan, coba dilihat belakangnya. Sebentar aja kita bandingkan mana produk yang paling baik gitu. Halo Kak Muna, apa halo Kak Muna Kak, punten sudah? banget. Halo, it's okay, gak apa-apa Kak. Boleh dilanjut? Oh, oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini tadi sampai mana? Oke. Nah, satu sajian ini sama nggak nggak sama dengan satu kemasan teman-teman. Jadi ini kalau kita ngomongin mayones, ini kan mayones ya. Itu ternyata satu kemasan itu sekitar 630 kalori. Jadi hati-hati teman-teman yang suka bikin salad buah nih gitu kan. Salad buah kan pakai mayo biasanya ya kan, pakai mayo, pakai yogurt, terus kadang tambahin juga kental manis. Nah, kalau misalnya yang kental manisnya udah pasti gula gitu kan teman-teman, yogurtnya ini kalau bukan Greek ada gula lagi gitu, jadi nggak mesti juga gitu. Oh ternyata aku makanya salad aja loh, aku salad buah salad sayur, tapi kok aku masih eh, berat badannya nggak naik-naik misalnya, atau gula darahnya lebih masih tinggi gitu. Oh ternyata tadi kita nggak sekali makan habis tuh satu kemasan mayones 180 gram gitu, tambah lagi yang lain-lain gitu. Jadi perlu kita lihat dari sininya gitu. Oke, next. Nah, ini juga penting teman-teman. Ini juga salah satu produk gitu ya. Kemarin baru di supermarket gitu kan ngeliat-ngeliat produk, dia brandingnya adalah jus gitu. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat komposisinya gitu ya,
itu pertama yang ditulis itu air teman-teman, baru gula, baru sari buah, apel 7%. Nah ini nih gitu, hati-hatinya kalau kita tuh beli jus, entah itu kemasan atau dia itu baru di make eh, apa ya, homemade gitu ya, itu harus memastikan antara air sama buahnya itu sebanyak apa gitu. Jadi walaupun dia brandingnya vitamin C lah gitu kan, buah dan sebagainya lah gitu, itu tetap harus memperhatikan juga gitu. Oh ternyata kalau air yang di paling banyak air, terus habis itu air apa? Gula ternyata. Sari buahnya cuma 7% gitu. Apakah bisa dibilang jus gitu kan? Nah, bisa. Ini sedih banget gitu ya waktu aku ngeliatin, aduh ini kayak gimana gitu. Tapi ya sekarang adanya kayak gini gitu. Mereka udah jujur gitu, tapi kita nggak ngerti gitu kadang-kadang. Oke. Terus next. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang aktivitas fisik gitu ya, itu tadi kayak resistensi insulin, orang-orang yang dia punya DM2, terus dia ibu-ibu yang tadi kena apa ya, eh, ibu-ibu health yang dia kena DM gitu ya, bisa dikurangin atau ya dikurangin lah resistensi insulinnya itu dengan apa? Dengan salah satunya dengan aktivitas fisik. Jadi kita perlu membiasakan diri kita gitu, memulai dari hal yang mudah, dari jalan kaki. Kalau kita mau ngapa-ngapain, jadi nggak harus pakai motor terus misalnya ke mana beli apa gitu kan, deket itu pakai ya udah jalan kaki aja gitu, biar terbiasa gitu, biar menyehatkan tubuh gitu. Terus misalnya di kantor gitu ada lift sama ada tangga ya, misalnya kalau pulang naik lift, berangkat naik lift, oke lah biar nggak panas gitu ya. Waktu pulang bolehlah kita pakai tangga gitu. Terus juga ini penting banget batasi screen time. Ternyata yang membuat gitu ya obesitas itu naik, akhirnya hipertensi naik, diabetes naik, dan penyakit tidak menular lainnya itu naik juga itu karena screen time teman-teman gitu. Ini penting banget. Jadi kayak wah ternyata anak-anak gitu ya zaman sekarang itu juga banyak yang obesitas ya, yang dan obesitas itu nanti bisa ngarahnya kemana-mana di hipertensi, jantung, diabetes gitu ya. Itu juga salah satunya screen time, kayak mager gitu ya. Aku mager deh, aku apa namanya buka laptop gitu kan atau buka HP itu udah bisa langsung kayak kemana-mana atau udah dapet hiburan udah happy gitu kan, akhirnya bikin malas ya gitu. Jadi yang penting hal-hal yang untuk aktivitas fisik nih, biar kita itu konsisten, realistis aja gitu. Mana hal-hal yang mudah buat kita ya gitu. Jadi kayak jangan langsung, oh, aku harus gym nih gitu, aku harus pakai member gitu kan. Ya nggak masalah kalau misalnya teman-teman itu eh, dia punya komitmen pada akhirnya, atau oh aku tuh orang yang menemukan komitmen dan konsistensi itu harus membayar gitu. Masa iya aku udah bayar terus aku nggak pakai gitu kan, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau teman-teman eh, budgetnya nggak sebanyak itu gitu ya udah mulai dari hal kecil aja, jalan kaki aja nggak masalah gitu, 30 menit per hari gitu kan. Terus nanti kalau weekend ditambah lagi kayak sambil jalan-jalan, tapi jangan sampai kita weekend itu kan terus jalan-jalan olahraga, eh akhirnya apa, nyoto soto habis itu ngambil apa sate-sate yang jeroan dua gitu ya, sedih ya, sama aja kayak gitu. Oke, next. Nah, ibaratnya teman-teman kalau kita ngomongin tentang gimana caranya kita tuh jaga tubuh kita biar sehat, biar terhindar dari diabetes, biar kita itu nggak obesitas, terhindar dari penyakit tidak menular gitu ya, kita perlu jaga tadi dua, olahraga atau aktivitas fisik, sama gizi makanan, pola makan. eh Kayak di gambar ini gitu ya, kayak olahraga tuh kayak rajanya, gizi itu kayak ratunya, kalau dibangun tuh jadi kerajaan gitu. Kalau kita cuma olahraga doang gitu kan, gizinya atau pola makannya nggak diatur, itu ya kita nggak bakal bisa bikin kerajaan gitu. Atau kita cuma eh, tentang pola makan doang gitu kan, gizi doang tentang makanan, tapi kita nggak ngelakuin aktivitas fisik gitu, itu juga nggak bisa bikin kerajaan gitu. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman gitu kan atas, semoga kita bisa dapat ilmu lebih banyak lagi dan sharing-sharing di pertanyaan sesi tanya jawab. Oke, aku kembaliin ke Kak Sabina. Oke, daging banget nih Kak penyampaiannya, materinya. Kita sering lupa nih sebagai Gen Z
Ah, mau buka TikTok dulu deh bentar gitu. Bentar 13 menit doang ngepasin jam 9.15 gitu. Nggak taunya bablas sampai 10.15. Ah, ya udah nanti dibuletin lagi 10.30 gitu. Hmm. Terus sampai jam 12 gitu kan. Akhirnya nggak jadi olahraga, makannya ditunda. Terus habis itu, ah mau yang cepet aja deh, males mikir mau masak apa. Buka Gojek. Nah, buka Gojek atau makanan online yang lain ya. Yang cepet apa? Yang nampak pertama kali biasa geprek gitu kan, gorengan gitu ya. Nah, terus habis itu geprek sayurnya cuman timun 1 biji nih. Nah, jadi nggak yang itulah yang membuat Gen Z ini jadi rentan ya Kak ya, apa namanya, terpapar yang namanya diabetes mellitus ini. Oke, nah di kolom komentar udah banyak banget nih Kak yang udah penasaran nih buat sharing sama Kak Muna. Nah, ini aku izin bacain ya Kak ya. Ada dari Kak Elsinta Rahmawati dari Jakarta. Pertanyaan bagus banget nih Kak. Sebagai penderita PCOS, tentunya sering mengalami permasalahan pada bagian ovarium, rahim, dan lain-lain. Apakah PCOS ini akan memberikan risiko terjadinya DM saat kehamilan atau jadi DM gestasional ya Kak? Nah, untuk pertanyaan berikutnya, penggunaan gula sehat seperti gula jagung, stevia, dan lain-lain itu kan biasa diperuntukkan untuk menjaga konsumsi gula agar tidak terjadi lonjakan bagi penderita diabetes. Lalu, apakah sebenarnya itu juga efektif bagi para Gen Z untuk memilih pakai jenis gula tersebut untuk mencegah terjadinya DM? Boleh dijawab, Kak Munah? Oke, makasih banyak Kak Sabrina. Tadi yang tanya Sinta ya dari Jakarta. Oke, kalau ngomongin tentang penderita PCOS ini ya, ini emang banyak banget dan juga rigid banget gitu ya. Itu kalau bakal ada resiko DM gitu, itu bakal ada gitu. Kalau aku baca-baca gitu ya di penelitian dan juga beberapa website itu juga ada resiko untuk terjadinya DM gitu. Tapi teman-teman gitu ya, tadi gitu. Biasanya teman-teman yang PCOS itu dia kalau dia sadar gitu ya, dia itu PCOS gitu, itu biasanya mereka itu ini apa memperhatikan pola makannya gitu. Jadi kalau dia memperhatikan pola makannya, terus bisa jaga kestabilan gula darahnya gitu ya. Insya Allah sih enggak ya gitu. Jadi kalau misalnya PCOS, sudah ngerti PCOS, coba gitu kita perbaikin dulu pola makan kita gitu. Bahkan eh, sebelum kehamilan, kalau kita ngomong kehamilan kan ini emang rigid banget ya, hormonnya kan juga bisa berubah-ubah. Bahkan kadang kita nggak tahu gitu kan, nanti bakal gimana ya waktu kehamilan. Ini suaraku masuk nggak sih, Dek? Aman, Kak, Aman. aman. Oke, oke, aman. Oke, siap. Nah, terus eh, yang pertama tadi jaga pola makan gitu. Resiko ada nggak? Ada kemungkinan ada kayak gitu. Cuman nggak usah takut dulu gitu ya. Kita jaga pola makan, kita stabilin dulu IMT kita gitu ya. Jangan sampai lebih dari 30 waktu kehamilan gitu. Ya sebenarnya maksimal kalau normal tuh kan 25 ke bawah gitu ya. Nah, tapi mungkin nggak sih nurunin berat badan dalam waktu yang singkat gitu ya. Kalau sesingkat 1 2 hari nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi normalnya itu kita bisa nurunin berat badan 1 sampai 4 bulan lah gitu. Nah, itu juga perlu pendampingan dari ahli gizi gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada namanya pil untuk nurunin berat badan gitu ya. Nah, Healthy Go ini kan juga dia catering sehat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman riwuh gitu kan, mending ya udah beli yang pasti-pasti aja gitu daripada GoFood. Ini malah promosi. Oke. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang penggunaan gula sehat gitu ya. Gula sehat kayak gula jagung, stevia gitu. Itu kan emang gitu kan disarankan untuk konsumsi gula bagi orang-orang yang ngurangin ngurangin gula untuk diet ataupun diabetes gitu. Efektif nggak sih buat Gen Z gitu? Ya efektif teman-teman gitu. Buat mencegah DM itu efektif. Tapi kalau dari aku sendiri ya, itu tetap harus jaga jumlah yang dikonsumsi gitu. Jadi untuk saat ini emang penelitian tentang stevia itu belum banyak banget gitu ya. Kalau untuk bagus apa enggak, bagus direkomendasikan. Cuman kalau berlebihan, nah ini nih yang eh, belum ada penelitiannya. Cuman tadi kita balik ke awal gitu. Dasarnya kan kita harus makan yang
jumlahnya tuh tepat gitu. Semua makanan tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang jahat gitu ya, atau baik banget gitu. Tapi asalkan jenisnya tepat sama jumlahnya tepat tuh aman gitu. Itu. Terus mungkin itu dulu kali ya. Apakah menjawab gitu? Oke, untuk Oke. Kak Elsinta, apa sudah cukup menjawab? Bagus banget sih Kak, ini materinya relate banget soalnya kan banyak banget ya berseliweran nih iklan tentang stevia juga kan. Hmm. Ya jadi teman-temanku juga di sekitarnya tuh banyak nih, eh dia beli Thai tea tapi yang apa namanya nggak pakai gula terus ditambahin tuh sama stevia gitu. Tapi jadinya dikit-dikit stevia pakai tuh emang baik dan itu udah cukup menjawab sih dari Kak Munarida juga. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Amalia. Halo Kak, aku Amalia dari Jakarta. Aku mau nanya nih, apa penyebab diabetes pada anak ya? Dan gimana nih cara mendiagnosanya? Terus, kalau kita sering craving makanan manis, nah gimana tuh cara mencegahnya? Oke. Oke. Oke, untuk Kak Amalia ya makasih banyak pertanyaannya gitu ya. Eh, pert- apa penyebab diabetes anak itu? Sebenarnya kalau kita ngomongin anak itu kalau dia emang diabetes dari awal bisa jadi dia DM1 gitu. Jadi udah dari riwayatnya gitu, riwayat keluarga. Jadi penting banget teman-teman tuh tahu gitu riwayat keluarganya itu ada nggak sih DM1 gitu. Karena kebanyakan anak-anak yang itu DM dari misalnya dia di bawah umur 14 tahun ya teman-teman atau dia 14 sampai remaja awal gitu ya. Itu dominan itu karena riwayat keluarga gitu. Cuman ada juga yang dia sekarang itu DM udah kena DM tapi dia jenisnya DM2. DM2 itu apa ya? Karena pola makan gitu. Jadi sedihnya teman-teman pasti pernah dengar ya, pernah baca berita gitu kan. Eh, salah satu perusahaan gitu kan di nggak salah satu beberapa beberapa susu gitu ya. Yang ada di Indonesia itu ada gram gulanya gitu. Sedangkan di Eropa itu nggak ada gitu kan. Wah, jahat banget gitu waktu aku sebagai ahli gizi psikiater juga ngeliat gitu kan. Oh, ternyata kok dibedain gini ya gitu. Nah, itu ternyata di gula susu di gula apa ya susu gula di susu gitu ya itu tuh ada teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus lihat gitu. Kalau kemarin aku ngeliat di supermarket supermarket gitu ya sekarang gara-gara jadi ahli gizi nih mungkin Kak Saf juga lihat kalau ke supermarket itu suka ngeliatin itu informasi gizinya ini gulanya berapa ya. Nah itu gula susu yang rasa-rasa teman-teman itu tinggi banget gulanya gitu bahkan kalau susu kemasan kemasan yang kecil apa ya kayak warna-warni gitu kan ada apanya boboiboy gitu kartun-kartun gitu ya itu banyaknya gulanya itu setengah bahkan kemarin tuh yang terakhir aku lihat itu ada ini ya ada centang hijaunya kalau centang hijaunya kan artinya lebih sehat ya teman-teman ya tapi ternyata sukrosa di gulanya di susunya itu 5 gram gitu. Terus yang eh, asli dari susu namanya laktosa itu sekitar baru 3 graman gitu. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyak gulanya. Itu bahaya banget. Terus nanti, loh Mbak, kan apa namanya anak-anak itu cuma bisalah 20 sampai 30-an gitu kan untuk gulanya maksimal gitu. Berarti aman dong gitu kan. Ya iya kalau cuma sehari makan satu terus nggak makan biskuit terus nggak makan yang lain gitu kan. Nah ini yang sebenarnya perlu kita lihat karena tadi orang Indonesia kan udah cenderung suka manis ya teman-teman. Makanya salah satunya susunya itu kok dikasih gula gitu biar laku lebih laku keras ya gitu kan bahasanya kan gitu. Terus misalnya tadi apa ya pertanyaannya lupa. Ntar. Cara mendiagnosanya Kak. Oh, diagnosanya. Nah, kalau Iya. ngomongin tentang ini ya diagnosa DM gitu ya, itu lebih baik tes darah sih Kak gitu. Itu lebih valid banget. Padahal kita ngomongin, oh iya, di SKI gitu ya, di SKI itu kemarin ditemukan diagnosis dokter itu orang yang DM di remaja 15 ke atas ya, 15 ke atas sampai sekitar 40-an ke bawah, itu yang terdiagnosa diabetes itu cuma 1, berapa persen gitu lupa saya. Eh, nah tapi waktu teman-teman SKI itu ini loh teman-teman apa namanya kayak survei gitu kan, datang ke rumah-rumah gitu ya, itu dia ngetesnya pakai gula darah, tes gula darah, dan naiknya itu sangat-sangat signifikan banget. Naiknya sekitar bedanya itu
buat orang-orang usia produktif ya, 1,6 tadi yang kedeteksi sama dokter, yang nggak kedeteksi itu 10%. Bayangin, itu sebanyak itu. Jadi emang penting banget buat dites ya gitu, tes darahnya gitu. Sedangkan kalau yang kemarin ketemu juga orang-orang yang 60 ke atas gitu teman-teman, 60 ke atas, itu yang terdiagnosis sama dokter, itu cuma 6,5% doang di se-Indonesia. Tapi ternyata waktu SKI itu eh, nyari-nyari infonya, nyari info gimana ya, itu ternyata yang jumlah sampel sekitar 24,3%. Itu banyak banget ya teman-teman. Itu lebih dari belasan, 19-an lah ya, segitunya. Jadi cara deteksinya gimana? Paling oke adalah tadi, nggak perlu nunggu tanda-tanda, tapi tes darah aja gitu. Di rumah sakit atau di puskesmas bisa kok. Terus apalagi ya tadi yang kedua? Cara mencegah Eh, craving, Kak. oh, Kalau cara pengen, mencegah ya craving. kita craving makanan manis gitu. Oke. Ini sebenarnya kalau craving yang craving kita gitu ya, kita orang dewasa itu agak lebih mudah gitu ya. Tapi kalau itu anak-anak, nah ini nih, karena udah pola makan kebiasaan dari awal itu sangat-sangat susah gitu ya. Nah kalau kita ngomong craving sebenarnya boleh nggak sih craving gitu kan? Kalau cravingnya nggak sesering itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau cravingnya setiap mau makan craving itu namanya bukan craving ya. Nah, nah, gimana caranya gitu ya? Kalau dari aku gitu ya, kalau sering apa ngobrol-ngobrol sama teman-teman atau ditanyain sama klien gitu ya, itu aku kasih tipsnya gimana kita tuh caranya menghadapi kita craving saat kita tuh baru jaga pola makan kita gitu ya. Itu kalau kita craving dimakan saat siang hari lagi-lagi. Terus yang selanjutnya pastikan sebelum kita craving itu kita udah makan makanan utama yang sehat dulu gitu. Misalnya aku pengen apa ya, Indomie gitu, Indomie rasa rendang gitu kan. Terus oh sebelum aku makan Indomie nih, aku harus makan di siang hari. Terus yang kedua, aku makannya udah makan utama dulu gitu, udah yang saya dulu. Jadi nanti waktu aku makan Indomie gitu ya, itu nggak makannya porsinya banyak gitu. Udah dikit udah kenyang kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah tadi gitu. Kalau oh ternyata susah nih aku nggak bisa makan utama dulu gitu. Ya udah gitu. Kita di toko itu atau baru di luar ya, itu kita bisa beli yang serat entah itu buah ataupun sayur atau salad dan sebagainya gitu. Kalau misalnya oh di bakmi-bakmi gitu ya, oh nggak ada buah gitu ya. Ya udah Pak pesen dong sayurnya gitu satu mangkok misalnya sayurnya doang gitu ya resiko gitu kita mau makannya sayur dulu baru yang kita cravingin itu gitu untuk apa untuk jaga tadi gula darahnya naik kayak gitu dan sebenarnya teman-teman kalau kita tuh craving gitu ya pengen apa ya kayak oh aku pengen makan yang manis-manis terus aku pengen yang kafein-kafein gitu ya itu ternyata karena tubuh kita itu bukan kita pengen enggak gitu tapi tubuh kita itu mensinyalkan sesuatu yang dibutuhin gitu misalnya kalau kafein gitu aku pengen ngopi-ngopi ya gitu ternyata tubuh kita tuh butuh apa butuh kayak protein-protein dari daging-daging gitu itu sih kak mungkin kalau dibahas lebih panjang ini lama nanti gitu ya kak ya. Oke, mungkin lebih lengkapnya bisa langsung DM Kak Munarida ya, by Instagram atau juga Healthy Go juga punya nih yang namanya Healthy Go Community, Kak. Jadi kalau Oh misal iya. Kakak, ya Kak Amalia, ya Kak Amalia nanti ingin bertanya lebih lanjut, boleh join Healthy Go Community dan bertanya sama nutritionist atau ahli gizi yang ada di Healthy Go Community. Oke? Nah, untuk selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan bagus banget dari Kak Nurlaili Dica. Kak, saya Dica dari Cikarang. Ayah saya penderita diabetes sampai harus diamputasi kakinya. I'm so sorry to hear that. Untuk saya, apakah dengan menjaga makanan dan berolahraga sudah bisa mencegah diabetes atau tetap saja memiliki kemungkinan terkena diabetes? Dan yang kedua, suami saya pun memiliki orang tua yang penderita diabetes. Apakah ada kemungkinan anak kami terkena diabetes ya? Boleh Oke. jawabannya ya Kak Bunda. Halo Kak Dica. Untuk jaga makanan sama olahraga udah bisa mencegah diabetes atau belum gitu ya kemungkinan bisa gitu.
insya Allah bisa gitu. Bahkan banyak juga ya yang banyak banget kalau ada yang bilang oh diabetes tuh nggak bisa sembuh dan sebagainya gitu. Kalau kita ngomongnya di M2 gitu ya tadi itu berarti bisa kemungkinan sembuh tuh bisa gitu. Jadi mungkin ayahnya itu DM-nya DM apa gitu Kak. Jadi perlu Kakak cari tahu gitu apakah DM1 atau DM2 gitu. Bisa ditanyakan ke dokternya gitu. Nah, terus em, selanjutnya kedua suami pun saya orang orangnya juga diabetes gitu. Anaknya kemungkinan diabetes gitu. Ada kemungkinan Kak. Jadi ada resiko faktor resiko keluarga itu paling utama sebenarnya. Jadi kayak dari semuanya gitu ya. Itu paling utama kita harus cari tahu dulu faktor resiko dari keluarga ada riwayat enggak gitu. Walaupun itu DM2 gitu. Terus baru gitu kita pola makan sama aktivitas fisik. Tapi insya Allah kalau kita itu jaga pola makan kita, terus aktivitas fisik kita gitu ya, itu bisa terhindar gitu. Karena apa? Karena kan tadi ya, kalau pola makan, apalagi kalau itu ngomongin DM2 gitu ya, itu bisa banget jaga standar gula darahnya kayak gitu. Plus juga gitu ya, kita kan masih punya Tuhan ya teman-teman ya. Jadi kayak jangan semua-semuanya disadarin gitu kayak, wah ini banyak banget penyakit gitu kan di dunia ini harus makan apa gitu kan. Terus pola makan udah ngelakuin aktivitas fisik udah gitu. Tapi jangan lupa kita tuh punya Tuhan teman-teman. Jadi kayak libatin Tuhan dalam kesehatan kita gitu. Jadi kayak doa gitu kan sama Allah atau sama Tuhan teman-teman gitu. Biar kita tuh selalu diberi kesehatan gitu. Karena bisa jadi dokter itu bilang ini nggak bisa sembuh gitu kan. Tapi kalau Allah ngomong sembuh sembuh gitu. Bahkan banyak gitu ya orang-orang yang kayak gitu gitu. Jadi gak usah sedih dulu gitu. Kita harus optimis dalam hidup kayak gitu ya. Karena kita tadi kita nggak sendirian, kita punya Tuhan yang bisa mengganti keadaan kita gitu. Itu sih Kak Dica. Oke Kak Dica, jadi resiko itu pasti ada ya Kak ya. Resikonya pasti lebih besar dibandingkan orang yang normal. Apalagi ayahnya jadi punya garis keturunan dan juga suaminya juga ada garis keturunan. Otomatis anak itu juga pasti akan memiliki resiko lebih besar lagi gitu. Tapi kita punya Tuhan, kalau kita mau ikhtiar dengan menjaga makan dan berolahraga, insya Allah pasti aman ya Kak ya ke depannya nanti. Oke, untuk next pertanyaannya, eh, ada banyak banget nih Kak, ini antusiasnya luar biasa sekali Health Talk 12 kali ini, saya senang banget. Wah, Semangatnya luar mantap tuh. biasa, semangat belajarnya iya, dan semangat Kak Munarida nih, ini jadinya tercermin ke teman-teman semuanya gitu. Aku izin ini kali ya, apa namanya, merangkum. Jadi ada yang bertanya nih Kak, cemilan yang aman untuk Gen Z biar gulanya juga tetap terkontrol. Nah, yang bagus apa? Terus kemudian misal kayak buah-buahan itu kan banyak yang manis nih. Itu buahnya itu yang baik tuh yang seperti apa untuk dijadikan cemilan gitu. Kemudian ada yang terakhir dari Kak Sabila adalah kalau diabetes sendiri itu berkaitan nggak ya sama siklus haid? Soalnya berpengalaman jadi nggak teratur Kak gitu. Hmm. Boleh dijawab Kak Muna? Oke, berarti Kak Sab udah merangkum ya. Kalau ngomongin cemilan nih buat Gen Z, itu kalau dari kita ngomongin tentang tadi ya, materi ya kita gitu ya, itu perlu gizi seimbang juga gitu. Jadi cemilan itu enggak cuma karbo doang gitu misalnya. Nah, tergantung teman-teman kalau buat secara apa ya, eh secara umum gitu ya, cemilan buat Gen Z itu yang minim pengolahan dulu gitu ya. Jadi bisa teman-teman milih real food gitu paling gampang paling gampang orang Jawa ya jadi paling gampang itu kayak misalnya teman-teman ubi gitu tuh itu gampang tapi kalau teman-teman nggak suka ubi dan sebagainya gitu ya itu gimana caranya ya nggak apa-apa teman-teman tuh makan siomay terus dimsum terus sempol misalnya gitu ya nggak masalah tapi gitu ya tapi lebih baik teman-teman buat sendiri gitu jadi oh ribet banget ya gitu ya mungkin awal-awal ribet teman-teman gitu tapi itu kan kita ngomongin investasi jangka jangka panjang gitu karena kalau kita ngomongin kesehatan itu kan walaupun misalnya oh kita sekarang usahain makan sehat gitu ya ribet gitu ya tapi kita tuh menghemat uang kita juga loh BTW gitu kan menghemat uang kita juga di masa depan gitu kita akhirnya nggak membayar membayar uang rumah sakit itu gitu kan yang pasti kalau penyakitnya banyak
naiknya juga tinggi gitu. Bahkan kalau kita ngomongin tentang diabetes atau penyakit tidak menular nih teman-teman, itu membuat rugi Indonesia perkiraan dari tahun 2010 sampai 2030 tuh sekitar 40-an triliun dolar Amerika Serikat. Wah, ternyata pengaruh ya sama ekonomi. Dia sangat pengaruh gitu. Entah itu ekonomi negara sama ekonomi pribadi kayak gitu. Terus camilannya apa dong gitu? Bisa beberapa, misalnya teman-teman milih edamame, terus kacang-kacangan gitu. Kacang-kacang itu juga bagus sih buat apa namanya, tubuh gitu ya, karena dia kan lemaknya lemak baik juga. Terus buah gitu. Terus roti nggak masalah sih makan roti kalau teman-teman makan roti. Cuman tadi dibatasi, misalnya satu kali makan 1 selas atau 2 selas aja gitu. Terus apa ya? Sebenarnya yang penting tadi sih 3J, tepat jenis, tepat jumlah, ya kan? Terus baca labelnya gitu. Makanan eh, apa namanya? Ya kemasan nggak masalah gitu, tapi tadi gitu dibaca labelnya gitu. Karena nggak semuanya itu jelek, itu enggak kok. Jadi nggak masalah nggak buat makan. Misalnya kayak apa sih ya? Roti gandum, terus apa ya? Tapi kalau dari aku sendiri ya, dijaga gitu ya. Yang gula-gula, apalagi teman-teman kita udah usianya usia dewasa ya, 20-an plus itu udah lumayan kerasa juga nih tubuhnya gitu, gampang melar bahasanya gitu. Gitu. Terus kalau ngomongin buah nih, sebenarnya buah baik baik semua ya, oke semua gitu. Cuman tadi kalau indeks glikemiknya tinggi kan emang semangka gitu. Jadi boleh nggak sih makan semangka gitu? Boleh gitu, asalkan kamu sekali makan nggak satu apa, nggak satu buah aja gitu kan. Jadi eh, beberapa potong kayak gitu ya. Biasanya kalau rekomendasinya berapa sih satu kali makan gitu kan? 50 sampai 100 gram. Kalau 50 sampai 100 gram itu gimana Kak? Kayak gitu kan. Oh, ternyata kalau kita ngomongin buah gitu ya, misalnya satu ambon pisang. Nah, itu bisa dibilang 100 gram. Terus kalau misalnya kayak apa ya? Semangka gitu ya, udah makan nggak apa-apa satu atau dua segitiga gitu, nggak masalah gitu. Gitu sih ya mungkin kalau soal buah. Terus apa ya? Jadi kalau makan buah tuh misalnya anggur gitu ya. Kalau anggur kan kecil-kecil gitu kan. Lebih baik nggak cuma makan satu atau dua, tiga doang gitu, tapi 10 butir anggurnya kayak gitu. Jadi emang perlu makan lebih banyak gitu. Cuman tadi searching aja teman-teman nanti kalau mau apa namanya di Google, atau bisa join ke komunitinya. Tadi Healthy Go ya, bisa nanya-nanya gratis di sana gitu kan, atau DM aku juga bisa kan, buah dengan indeks glikemik tinggi gitu. Nah, muncul itu banyak. Teman-teman tinggal milih gitu. Terus kalau ngomongin tentang siklus haid sama diabetes ya teman-teman, itu ternyata tadi gitu perempuan itu hormonalnya eh, sangat fluktuatif gitu ya. Akhirnya bisa memungkinkan untuk diabetes, atau bahkan orang-orang yang diabetes kan karena metabolik tubuhnya itu udah apa ya, kayak kurang seimbang dan sebagainya, itu juga bisa pengaruh hormonal gitu. Jadi emang berpengaruh kayak gitu. Jadi gimana caranya? Coba gitu kita perbaikin pola hidup kita dulu gitu. Mulai dari aktivitas fisik, pola makan gitu. Karena ternyata orang-orang yang di apa ya, berdasarkan hasil SKI juga teman-teman, orang-orang usia produktif di bawah, di atas 14 sampai di bawah 59 apa ya usianya gitu ya, itu lebih ignore gitu ya, ternyata lebih ignore sama kesehatan. Jadi kayak nggak peduli loh, walaupun aku udah diabetes atau aku ini kasusnya dia orang diabetes, akhirnya dia malah makan obatnya nggak teratur, dia nggak jaga pola makan. Ternyata orang-orang yang usia produktif kayak gitu gitu. Tapi coba kita gitu ya, kita buktiin kalau ternyata nggak semuanya kayak gitu gitu. Jadi bisa menurunkan prevalensi diabetes di masa depan gitu. Bahkan bisa free diabetes kayak semangat hati gue yang dibawa di hari ini gitu. Oke, mungkin itu Kak Sap. Oke, jadi nyemil apa aja tuh boleh ya Kak, nggak ada cemilan yang bagus, nggak ada cemilan yang buruk, makanan yang buruk, Tuhan nyiptain semuanya tuh baik. Tinggal manusianya bagaimana menerapkan 3J tadi, tepat jadwal, jumlah, dan jenisnya. Jadi kalau misal pagi, udah snacking yang manis nih, udah roti sama mises. Nah, sorenya ganti kacang-kacangan gitu ya Kak ya. Begitu Ya, juga dengan buah. Bukan berarti buah nggak boleh ini nih buahnya manis nggak boleh buat DM, bukan begitu. Boleh, tapi
jumlahnya nih, jangan satu buah juga. Kalau satu buah itu namanya serakah ya Kak ya. Nah, Iya, efeknya ya betul. ditanggung sendiri. Ditanggung Nah, sendiri. untuk lengkapnya bisa langsung DM Kak Munarida di @munaa_rida ya Kak RIDHA di Instagram atau juga boleh gabung sama community-nya kita. Ini juga berlaku buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kejawab ya. Bisa langsung gabung ke komunitas kita, langsung nanya, boleh personal, boleh juga langsung di grup sharing sama teman-teman yang lain juga. Nah, untuk linknya udah ada di grup chat, udah di chat ya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman nih yang masih ada di sini bikin story. Jangan lupa tag Kak Munarida, juga tag Healthy Go, dan juga tag healthygo.community. Nah, jangan lupa juga buat absen, karena nanti bakal ada promo menarik nih dari Healthy Go buat healthy people yang ada di sini. Khusus banget buat healthy people yang ada di Health Talk 12. Nah, untuk gak kerasa nih, Kak Munarida, kita udah sampai di penghujung waktu, udah sejam nih kita ngobrol-ngobrol dan sharing bareng healthy people yang ada di sini. Nah, boleh ada pesan dan kesan nih buat menutup health talk kita kali ini ke healthy people yang ada di sini. Oke, makasih banyak Kak Sabrina. Wah, senang banget ya bisa sharing sama teman-teman dan antusias banget teman-teman gitu ya. Nah, untuk pesanku terakhir gitu ya buat teman-teman, yang pertama tetap optimis gitu ya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Jadi libatkan selalu gitu ya kesehatan-kesehatan kita apapun gitu ya itu sama Allah ya gitu. Terus yang kedua jangan lupa gitu setelah kita itu juga sebelum kita tuh kayak pasrah gitu ya sama Allah sama Tuhan kita gitu ya kita harus ikhtiar dulu dari pola makan dan juga aktivitas fisik pola makannya yang seimbang kayak gitu ya dan pastikan jumlahnya oke gitu makan kemasan masih nggak masalah gitu makan gula juga masih oke kok gitu asalkan tidak melebihi batas sih. Gitu. Jadi kita pelajarin lebih detail dan baca informasi gizinya. Itu mungkin Kak Sabrina. Semoga kita bisa ketemu lagi teman-teman dan ilmunya bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Kak Munarida sudah menyempatkan waktunya di Sabtu pagi hari ini sharing bareng healthy people yang ada di sini di Health Talk 12. Nah, untuk healthy people jangan lupa join di Health Talk selanjutnya nih. Pasti ada episode 13 dan seterusnya. Nah, untuk healthy people juga aku mau izin ngingetin nih. Tadi Kak Munarida kan sempat jelasin tentang 3J. Salah satunya itu tepat jenis. Jadi kita makan itu harus mengikuti saran dari isi piringku, dari Kemenkes yang sudah dicontohin Kak Munarida tadi, setengah itu harus serat, dari sayur, buah, nah terus habis itu 2/3-nya baru nasi, dan sisanya baru lauk pauk. Nah kalau healthy people di sini mau mulai, ternyata jaga porsi makan tuh penting, tapi ribet nih mau nyiapin sendiri karena harus kerja, atau punya anak, atau karena Gen Z biasanya rush hour banget nih, pagi udah sibuk nih, sampai malam. Nah kalau nggak sempet, boleh nih seperti yang dibilang Kak Munarida tadi, Healthy Go udah nyiapin gitu. Healthy Go udah nyiapin sesuai dengan kondisi kakak-kakak semua. Nah, ada kita punya paket yang namanya fat loss. Fat loss untuk teman-teman yang pengen memang menurunkan berat badan. Atau memang porsi makannya kecil gitu. Karena orangnya juga kecil ya. Udah nggak apa-apa fat loss aja. Karena kalorinya 400 sampai 500 kilokalori per mealsnya. Nah, kalau gitu, ada juga yang namanya lean muscle untuk teman-teman yang pengen bentuk badan nih, bentuk otot gitu. Jadi pengen nambah berat badan tapi nggak pengen dari lemak, tapi dari protein yang baik ya. Bisa pakai paket lean muscle. Kalau ada juga yang namanya weight maintenance, jadi IMT atau status gizinya sudah normal. Nah, itu boleh tuh pakai paket eh, health maintain ya. Terus habis itu kalau yang sudah terkena diabetes nih Kak, gimana? Nah, jangan takut, Healthy Go punya nih paket khusus untuk teman-teman yang punya penyakit diabetes sudah terkena diabetes. Jadi menjaga diabetesnya agar tidak eh, menyalur jadi penyakit-penyakit yang lebih parah lagi gitu. Ada juga paket kolesterol. Jadi jangan takut ya teman-teman dan jangan ragu lagi buat langsung pesan barang Healthy Go nih di sebelah sini. Oke, aku sebagai moderator ngucapin terima kasih lagi pada Kak Muna dan juga Healthy People yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di Health Talk berikutnya. Bye-bye. Izin buat